Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa kembali menyapa kamu di Ruang Tamu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Kali ini kita mau belajar tentang novel cerita sejarah. Ayo, siapa yang suka baca novel? Novel itu ada macam-macam. Ada novel imajinatif gitu ya, ada yang berdasarkan dari fakta sejarah. Nah, sebelum ngomongin novel, Bu Santi mau ngomongin yang agak ringan-ringan dulu nih. Kalian pernah belum sih melihat, menyaksikan, menonton film-film ini? Misalnya film Merah Putih, Darah Garuda, eh, di balik 98 gitu ya, atau ini film Kartini, atau film-film yang lain, Soekarno misalnya. Nah, film-film ini adalah film yang dibuat berdasarkan fakta-fakta sejarah. Jadi Ibu Kartini itu beneran ada, kisahnya ada yang memang demikian, kemudian dibuatlah menjadi film. Nah, itu sama juga ketika kita mau bahas tentang cerita sejarah atau novel sejarah. Jadi novel sejarah itu tuh terinspirasi oleh fakta-fakta sejarah yang ada. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari sejarah dulu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah itu kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi kita bisa memetakan ya, ini imajinatif atau bukan. Oh, fakta, berdasarkan fakta. Misalkan toh nanti dibumbui dengan bunga-bunga imajinasi, tapi tetap berdasarkan dengan fakta yang ada. Nah, kemudian novel sejarah itu adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian di masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Gitu ya. Jadi misalnya ada peristiwa demo 98 gitu. Kemudian itu dibuat sudut pandangnya dari sebuah keluarga gitu kan. Kemudian kakaknya ini angkatan, yang satunya adiknya aktivis, kemudian ada konflik di situ. Tapi tetap latarnya berdasarkan fakta sejarah 98 gitu contohnya. Jadi, secara singkat bisa kita simpulkan bahwa teks cerita sejarah atau novel sejarah adalah teks cerita berdasarkan catatan-catatan masa lampau. Dikembangkannya berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan sehingga menjadi teks kenyataan sejarah. Jadi bukan cerita bohong gitu ya, bukan cerita hasil murni, hayalan, ngalamun terus nulis. Nah, nggak gitu. Oke, novel sejarah itu dia kan awalnya dulu udah ada peristiwa nih, terus dituliskan. Nah, ini termasuk kategori cerita ulang atau rekon. Nah, rekon ini sendiri ada berbagai macam. Satu, rekon pribadi. Novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Jadi yang nulis tuh salah satu subjek dari peristiwa itu, gitu. Yang kedua adalah rekon faktual atau informasional. Ini adalah rekon atau novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang bikin novel sejarah atau mungkin film sejarah itu mereka benar-benar melakukan penelitian ya dek, penelitian sejarah. Jadi penelitian itu bukan cuma pak dokter ilmuwan gitu di bidang sains, enggak ya, tapi di sejarah ini juga ada penelitian sejarah untuk membangun data dan fakta dalam novel atau cerita yang akan ditulis gitu. Dan terakhir adalah rekon imajinatif. Nah, di sini nih, ini adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Jadi di sini masih ada bunga-bunga imajinasi, tapi berdasarkan fakta yang ada. Oke, kita langsung ke struktur ya. Yang pertama adalah eksposisi. Kalau kalian ingat, narasi dulu kita belajar di kelas 11 pernah belajar tentang cerpen ya. Ini sama. Jadi strukturnya sama. Awal eksposisi atau orientasi. Isinya adalah pengenalan latar.
latar latar cerita ya, waktu, tempat, kemudian peristiwanya gitu ya, suasananya seperti apa gitu. Kemudian pengenalan tokoh juga. Oh, misalnya novel cerita sejarah Bung Karno. Bung Karno ini digambarkan seperti apa sih beliau ini, pembawaannya gitu ya, tokohnya bagaimana, usianya seberapa, tinggalnya di daerah mana, ini tahun kapan novelnya gitu. Itu akan muncul di bagian awal atau eksposisi. Bagian kedua adalah pengungkapan peristiwa. Di pengungkapan peristiwa ini disajikan peristiwa-peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran bagi tokoh-tokohnya gitu ya, ya tokoh utama, ya beberapa tokoh yang lain gitu. Dari pengungkapan beberapa peristiwa itu nanti muncullah konflik nih di sini nih, rising action. Jadi ada apa ya, muncul permasalahan yang lebih serius. Nanti setelah konflik ini sebenarnya nanti ketika ada konflik lain kita sudah belajar kemarin ya, ada satu konflik bertemu dengan konflik yang lain ternyata makin rumit, itu disebut dengan komplikasi. Kayak udah orang sakit jantung, masih sakit ginjal gitu ya, masih gula gitu. Nah, itu namanya komplikasi, sama dengan ini gitu. Kemudian puncak konflik. Jadi ini biasanya bagian yang paling seru. Kalau di film berarti ini kamu yang ketika melihat ini tuh deg-degan sekali gitu ya. Ini adalah puncak konflik atau klimaks. Pada bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Apakah nanti si tokoh utama ini setelah puncak konflik akan menemukan solusi terus bahagia, happy ending gitu ya, ataukah nanti open ending atau sad ending gitu. Selanjutnya adalah resolusi atau evaluasi. Ini isinya tentang penjelasan atau solusi dari akhir nasib dari setelah puncak konflik itu kok tadi. Nah, yang terakhir adalah koda. Koda ini bisa ada bisa enggak. Koda ini isinya adalah komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Fungsinya sebagai penutup. Jadi kadang ada, kadang dimunculkan gitu ya, kadang tidak. Jadi ini mana suka aja gitu. Oke, segitu dulu yang kita pelajari hari ini. Coba nanti Bu Sati akan share pada kalian contoh cerita sejarah. Nanti kita akan belajar menganalisis strukturnya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.